konsekuensi tarikus sholah, orang-orang yang meninggalkan sholat, bagaimana kondisi-kondisinya meninggalkan, yang model apa, apakah mengingkari, apakah malas-malasan dan seterusnya sudah kita kupas. Maka pada hari ini kita lanjutkan pada rukun Islam selanjutnya, yakni az-zakah, pada halaman 116. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana, summa amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini ila anqal as-saniyatu. Yang kedua, sudah ini, yang dua, az-zakatu, pembahasan tentang zakat. Apa itu pengertian zakat? Lughatan annama'u, tumbuh, waziyadatu, dan bertambah. Yuqalu, dikatakan zaka az-zar'a, telah suci atau telah bersih, az-zar'a, tanaman. Telah bagus, tanamannya sudah bagus. Maksudnya apa? Idza nama, ketika tanaman itu tumbuh, wazada, dan semakin bertambah, tambah besar, tambah tinggi. Allahumma shayban nafi'an. Hujan ternyata, masya Allah. Padahal lagi panas-panasnya ya. Alhamdulillah. Wasumiyat bidzalik. Kenapa dinamakan zakat itu tumbuh dan bertambah? Li'annaha tusmirul mal, karena dengan mengeluarkan zakat itu bisa semakin mengembangkan harta yang kita punya. Harta yang kita punya semakin berbuah lebat, bukannya semakin kurang. Watanmihi, dan semakin tumbuh. Wa syara'an, secara istilah syariat, apa itu zakat? Hakun wajibun, sebuah hak yang menjadi kewajiban, fi malin khosin, dalam harta yang tertentu, li ta'ifatin maksuso, bagi golongan-golongan tertentu, fi waktin maksusin, dikeluarkan pada waktu tertentu. Jadi zakat itu sebuah hak yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu bagi orang-orang tertentu di waktu-waktu tertentu. Wa'alam, ketahuilah, anna zakata, sesungguhnya zakat, innama tajibu, zakat itu diwajibkan, bisyurutin ma'rufah, dengan syarat-syarat yang sudah ma'ruf, inda ahlil ilmi, menurut pakar ilmu. Wahia, syarat-syaratnya adalah, yang pertama, al-islamu. Zakat itu syaratnya yang pertama, pemilik hartanya harus Islam. Maka kalau orang kafir, pemilik Tesla, Meta, kalau dia mau zakat, maka tidak sah. Fala tajibu alal kafir. Zakat tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua, al-hurriyah. Syarat wajib zakat adalah merdeka, yakni bukan budak. Karena budak itu dia nggak merdeka, dia tidak bisa mentasarrufkan, membelanjakan hartanya sesuai kemauannya, karena harus dengan izin sayyidnya. Fala tajibu alar raqiq, maka budak tidak wajib zakat, walau mukataban, walaupun dia budak mukatab. Apa kemarin budak mukatab yang sudah pernah kita bahas? Budak mukatab itu apa? Budak yang dia mencicil ke tuannya untuk membeli kemerdekaan dirinya. Mukatab, dia nyicil.
Wa tajibu 'alal ba'di biqadri milkihi. Yang ketiga, syarat wajib zakat, milkun nisab, harus harta yang dimiliki itu sudah sampai nisab. Wa takhtaliful ansibatu, dan nisab itu berbeda-beda bistilafil amwal, tergantung jenis hartanya apa. Apakah dia emas ataukah perak, maka nisabnya beda-beda. Ataukah pertanian, ataukah urudut tijarah, barang perdagangan, dan seterusnya. Yang keempat, al-milkut tam, syaratnya wajib zakat adalah harta tersebut adalah kepemilikannya secara sempurna, tidak dibarengi orang lain, miliknya dia sendiri. Fala zakata ala sayyid, maka tidak ada zakat bagi seorang sayyid, bagi seorang tuan, fidainil kitabah, pada hutang budaknya yang sedang mencicil. Itu tidak dizakati karena belum menjadi miliknya tuannya secara sempurna harta tersebut. Wala fi hissatil mudharib, bukan juga pada bagian orang yang mudharabah. Mudharabah itu kerjasama, ya, karena bukan miliknya sendiri. Qablal qismah, sebelum dibagi. Beda dengan ketika sudah dibagi, ya. Sudah jelas, maka sudah itu miliknya. Itu punyanya. Li'adami tahaqquqil milkit tam. Kenapa? Karena tidak ada kepemilikan secara sempurna miliknya. Kemudian yang kelima, syarat wajib zakat, tamamul haul, harus mencapai haul 1 tahun. Wala yadurru, dan tidak mengapa, launa koso, kalau kurang nisfu yaum. Misalnya harta yang saya miliki sudah sampai nisab, kemudian mencapai haul kurang 1 hari misalnya, nggak apa-apa, sudah dikeluarkan kurang 1 hari, kurang setengah hari, bahkan kalau dekat-dekat nggak masalah, nggak harus pas 1 tahun pas gitu, kurang beberapa hari tidak mengapa. Wa tajibuz zakata fi khamsati asnaf. Zakat itu atau harta-harta yang wajib dizakati ada 5. Yang pertama, fisa imati bahimatil an'am, pada hewan-hewan ternak. Yang kedua, wafil kharij minal ardi, yang dihasilkan dari bumi, minal hubub, dari biji-bijian, wasimari, dan buah-buahan, panen cengkeh, panen jagung, padi, kurma, wafil asali, dan juga di dalam madu, wafil asmani, dan di dalam asman, sesuatu yang berharga, apa itu? Wahia az-zahabu, emas, wal fiddatu, dan perak, wal awraq an-naqdiyah, dan uang kertas, maksudnya uang yang menjadi alat tukar yang sah. Wa fi urudit tijarah, dan pada barang-barang yang diperdagangkan. Baik, ini adalah pembahasan tentang zakat, yang mana merupakan rukun Islam yang keberapa? Syahadat, salat, zakat, yang ketiga. Kemudian pekan depan akan kita bahas pada puasa, kemudian haji, insyaallah ta'ala, karena sudah mau mendekati waktu duhur. Silakan jika ada pertanyaan, tafadhalna. Ya, Rahmah. Iya, Iya.
Jadi kita bayarkan fidyah sekarang bisa. Ya, bayarkan fidyahnya ibu yang sudah meninggal, menggantikan puasanya yang telah ditinggalkan selama berapa hari misalnya. Kita ingat berapa hari? Banyak. Taruhlah 30 hari 1 bulan. Berarti kita bayarkan itu. Fidyahnya dengan memberikan 1 hari, apa namanya, kalau 30 hari, 1 tahun aja ya beliau yang tidak bisa puasa. Oh, kita anak tunggal. Oh, Masya Allah. Iya, kalau misalnya biasa kan ada uang orang, kalau takziah, kalau di sini orang bawa apa? Amplop ya. Kalau di kampung itu kan bawa beras. Nah, itu kan berasnya sudah menjadi punyanya karena orang-orang kan bawakan beras itu ya. Itu biasa kita bayarkan untuk fidyahnya orang tua yang mungkin ada hutangnya. Nah, kalau misalnya ada uangnya itu bisa kita belikan beras, bisa dibayar dengan beras atau memberikan makan misalnya langsung kita ini kan misalnya 1 tahun itu 30 hari katakanlah. Berarti kita beli nasi bungkus 30. Kita berikan ke fakir miskin untuk membayar fidyahnya mamata. Gitu. Atau berupa beras juga bisa, atau sudah nasi yang sudah ada lauk pauknya. Allah taala alam. Mudah-mudahan menjadi bakti kita sebagai seorang anak untuk kemudian membayarkan hutang puasa ibu. Fadainullahi ahaqqu an tuqda, karena hutang kepada Allah itu lebih berat untuk kita bayar, untuk kita lunasi. Allah taala alam. Jadi saya itu tahun lalu itu bayar kodok puasa saya sambung dengan Ramadan. Ketika saya sempat berpikir, ya Allah, saya baru lahiran, menyusui, kuat enggak ini untuk membayar hutang puasa saya? Karena sebelumnya belum bayar, sudah keburu hamil. Setelah Ramadan sudah